Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu guru serta wali murid, juga teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul walaupun melalui media pada kegiatan Kultum Ramadan yang diselenggarakan oleh SMP Islam Bakti Asih. Pada hari yang berbahagia ini, izinkan Bapak, walaupun bukan pada bidangnya, mudah-mudahan kita bisa berbagi informasi untuk memaknai peristiwa Nuzulul Quran. Nuzulul Quran terkadang dituliskan sebagai Nuzulul Quran atau juga kadang ditulis sebagai Nuzul Al-Quran. Secara harfiah ini berarti turunnya Al-Quran atau kitab suci agama Islam, ya. Dari penggalan nuzul atau nuzul itu yang berarti turun, dan Quran itu adalah dari Al-Quran, ya, kitab suci umat Islam. Dan istilah ini merujuk kepada peristiwa penting penurunan Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Diriwayatkan juga terdapat pada Quran surat Al-Qadar. Dalam surat tersebut diinformasikan bahwa sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Secara teori, kalau misalkan kita melihat atau merujuk pada surat Al-Qadar tadi, bahwa penurunan Al-Quran itu terjadi dalam satu malam, yaitu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan kita kenal. Tapi menurut hadis, Al-Quran itu turun sekitar 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Jadi Al-Quran itu memang diturunkan dalam satu malam. Tetapi dalam satu malam itu tidak langsung kepada Rasulullah, ya. Tapi penurunan Al-Quran secara utuh itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau surga yang dekat dengan dunia, ya, surga paling dekat dengan dunia, ya. Dan dari sana, dari Baitul Izzah kepada Rasulullah diturunkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhannya, ya. Peristiwa Nuzulul Quran menjadi proses turunnya Al-Quran dalam menyempurnakan ajaran Islam sebagai petunjuk kepada umat manusia. Sebagaimana yang diketahui, proses atau terjadinya Nuzulul Quran itu terjadi pada sekitar tahun 610 Masehi. Surat yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pada saat Rasulullah sedang berada di Gua Hira.
yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia yang tidak diketahuinya. Berdasarkan riwayat, ada beberapa hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama, ini meneguhkan hati Rasulullah SAW dan umatnya. Ya, dengan adanya firman Allah yang turun secara berangsur-angsur, ini menjadi motivasi bagi Rasulullah atas setiap petunjuk yang didapat ketika menghadapi ujian. Ya. Yang kedua, mempermudah umat muslim untuk menghafal dan memahaminya. Tentu saja memahami dan menghafal Al-Quran. Yang ketiga, menyesuaikan masalah dan keadaan sosial yang dihadapi oleh Rasulullah dan umatnya. Ya. Tentu saja dengan Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk umat muslim, datang untuk menyelesaikan masalah yang ada pada saat itu. Malam Nuzulul Quran sebagai peristiwa penting diturunkan Al-Quran, yang tentu menjadi peristiwa yang penting pula. Di balik peristiwa penting ini memiliki keutamaan yang baik untuk umat muslim. Malam Nuzulul Quran selain menjadi malam yang penuh keberkahan, memiliki keutamaan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala umat muslim yang beribadah. Sehingga sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah selama bulan Ramadan. Seperti i'tikaf, tadarus Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, salat sunat tarawih, witir hingga tahajud, serta memperbaiki perbuatan dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Pada malam diturunkan Al-Quran, ini merupakan malam penuh keberkahan di mana para malaikat turun ke muka bumi dan memberikan doa kepada setiap manusia yang melaksanakan ibadah. Dari peristiwa tersebut ada beberapa hal yang saya pribadi dapat petik, ya. Yaitu satu, pentingnya membaca. Mengapa? Karena perintah yang pertama kali Allah berikan adalah perintah untuk membaca. Yang kedua, itu adanya tahapan-tahapan itu sangat penting dalam proses pembelajaran. Karena melalui proses itu kita dapat memahami dan memaknai apa yang kita pelajari. Semoga ada manfaat yang kita dapatkan dari silaturahim kali ini. Wallahu muwaffiq wa aqwa mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.